Selamat siang, Paranda selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Tripentita Lotopatandjanan dengan stambuk 1913103 dan Swart Akinsa Sanda Padang dengan stambuk 1913070, William Tinting 1913106. Pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai pendekatan ilmiah dan pendekatan alternatif untuk investigasi. Baik, topik pembahasan yang pertama itu pendahuluan, yang kedua ciri-ciri penelitian ilmiah, yang ketiga metode hipotetis deduktif, dan yang terakhir itu pendekatan alternatif dalam meneliti. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut ada definisi penelitian. Penelitian adalah penyelidikan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis, objektif ke dalam masalah tertentu yang membutuhkan solusi. Keputusan manajerial berdasarkan hasil penelitian ilmiah cenderung efektif. Kemudian, apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah berfokus pada pemecahan masalah dan mengejar metode logis, terorganisir, dan ketat langkah demi langkah untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisanya, dan menarik kesimpulan yang valid dari bentuknya. Dengan demikian, penelitian ilmiah tidak didasarkan pada firasat, pengalaman, dan intuisi. Meskipun ini mungkin memainkan peran dalam pengambilan keputusan akhir, tetapi purposif dan ketat. Kemudian, karena cara yang ketat di mana penelitian dilakukan, penelitian ilmiah memungkinkan semua orang yang tertarik untuk meneliti tentang masalah yang sama atau serupa untuk menghasilkan temuan yang sebanding ketika dia dianalisis. Penelitian ilmiah membantu peneliti untuk menyatakan temuan mereka dengan akurat dan percaya diri. Ini membantu berbagai organisasi lain untuk menerapkan solusi tersebut ketika mereka menghadapi masalah serupa. Investigasi ilmiah cenderung lebih objektif daripada subjektif dan membantu manajer untuk menyoroti faktor-faktor yang paling kritis di tempat kerja yang membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari, meminimalkan, atau memecahkan masalah. Investigasi ilmiah dan pengambilan keputusan manajerial adalah aspek integral dari pemecahan masalah yang efektif. Kemudian penelitian ilmiah ini berlaku untuk penelitian dasar dan terapan. Penelitian terapan mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk organisasi lain, tergantung pada sejauh mana perbedaan yang ada dalam faktor-faktor seperti ukuran, sifat pekerjaan, karakteristik karyawan, dan struktur organisasi. Ya, selanjutnya kita masuk pada slide mengenai ciri-ciri atau karakteristik pembeda utama dari penelitian ilmiah dapat dicantumkan sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai kesengajaan. Manajer telah memulai penelitian dengan maksud atau tujuan yang pasti. Fokusnya adalah pada peningkatan komitmen karyawan terhadap organisasi. Karena ini akan menjadi dermawan dalam banyak hal. Peningkatan komitmen karyawan akan diterjemahkan menjadi lebih sedikit pergantian, lebih sedikit ketidakhadiran, dan peningkatan tingkat kinerja, yang semuanya pasti akan menguntungkan organisasi. Yang kedua, ketegasan. Basis teoritis yang baik dan desain metodologis yang baik akan menambah ketelitian pada studi purposif. Ketelitian berarti kehati-hatian dan tingkat ketelitian dalam penyelidikan penelitian. Yang ketiga, kemampuan uji. Testability adalah sifat yang berlaku untuk hipotesis atau suatu penelitian. Hipotesis berasal dari teori yang didasarkan pada keyakinan logis peneliti dan pada hasil penelitiannya
yang sebelumnya. Penelitian ilmiah cenderung menguji hipotesis yang dikembangkan secara logis untuk melihat apakah data tersebut mendukung hipotesis yang dikembangkan atau tidak. Kemudian yang keempat, replikasi. Replikasi merupakan keadaan di mana penelitian yang sama diulangi dalam keadaan lain yang serupa, tetapi memiliki hasil yang sama atau terulang. Yang kelima, presisi dan kepercayaan diri. Presisi mengacu pada kedekatan temuan dengan kenyataan berdasarkan sampel. Presisi ini mencerminkan tingkat akurasi hasil berdasarkan sampel dengan apa yang benar-benar ada di dalam semesta. Keyakinan mengacu pada probabilitas bahwa perkiraan kita benar. Semakin besar ketetapan dan kepercayaan diri yang kami tuju dalam penelitian kami, semakin ilmiah penyelidikan dan semakin berguna hasilnya. Kemudian yang keenam, objektivitas. Kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi hasil analisis data harus objektif. Kesimpulan harus didasarkan pada fakta-fakta temuan yang berasal dari data aktual dan bukan pada nilai-nilai subjektif atau emosional kita sendiri. Yang ketujuh, generalisasi. Generalisasi ini mengacu pada ruang lingkup penerapan temuan penelitian dalam suatu pengaturan organisasi ke pengaturan lainnya, di mana semakin luas jangkauan penerapan solusi yang dihasilkan oleh penelitian, maka semakin berguna penelitian ini bagi pengguna. Yang kedelapan ialah kehematan. Parsimoni mengacu pada kesederhanaan dalam menjelaskan fenomena atau masalah yang terjadi dan dalam menghasilkan solusi untuk masalah tersebut. Selalu lebih disukai daripada kerangka kerja penelitian yang kompleks yang mempertimbangkan sejumlah faktor yang tidak dapat dikelola. Slide selanjutnya yaitu metode hipotetis deduktif. Penalaran deduktif yaitu penerapan teori umum untuk kasus tertentu. Penalaran induktif merupakan sebuah proses di mana kita mengamati fenomena spesifik dan atas dasar ini sampai pada kesimpulan umum. Baik proses induktif dan deduktif sering digunakan dalam penelitian. Beberapa langkah dalam metode penelitian hipotetis deduktif, diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi area masalah yang luas, penurunan penjualan, gangguan produksi yang sering terjadi, hasil akuntansi yang salah, investasi dengan hasil rendah, ketidaktertarikan karyawan dalam pekerjaan mereka, peralihan pelanggan, dan sejenisnya dapat menarik perhatian manajer dan mengkatalisasi proyek penelitian. Yang kedua, menentukan rumusan masalah. Penelitian ilmiah dimulai dengan maksud atau tujuan yang pasti. Untuk menemukan solusi untuk masalah yang diidentifikasi, rumusan masalah yang mencakup tujuan umum dan pertanyaan penelitian dari penelitian harus dikembangkan. Mengumpulkan informasi awal tentang faktor-faktor yang mungkin terkait dengan masalah akan membantu kita mempersempit area masalah yang luas dan untuk menentukan rumusan masalah. Yang ketiga, mengembangkan hipotesis. Variabel diperiksa untuk memastikan kontribusi atau pengaruhnya dalam menjelaskan mengapa masalah terjadi dan bagaimana hal itu dapat diselesaikan. Jaringan asosiasi yang diidentifikasi di antara variabel-variabel kemudian secara teoritis dijalin bersama dengan pembenaran mengapa mereka dapat mempengaruhi masalah. Yang keempat, menentukan ukuran. Variabel-variabel dalam kerangka teoritis harus dapat diukur dalam beberapa cara. Yang kelima, pengumpulan data. Data sehubungan dengan setiap variabel dalam hipotesis perlu diperoleh. Ada dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keenam, analisis data. Pada langkah ini, data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dihasilkan telah didukung. Dan yang terakhir, interpretasi data. Sekarang kita harus memutuskan apakah hipotesis kita didukung atau tidak dengan menafsirkan makna hasil atau analisis data. Berdasarkan hasil,
Peneliti akan membuat rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Berikutnya yaitu pendekatan alternatif untuk penelitian. Yang pertama, positivisme. Dalam pandangan positivis tentang dunia, sains dan penelitian ilmiah dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Memang, para positivis percaya bahwa ada kebenaran objektif di luar sana untuk memahami dunia dengan cukup baik sehingga kita dapat memprediksi dan mengendalikannya. Bagi seorang positivis, dunia beroperasi oleh hukum sebab dan akibat yang dapat kita lihat jika kita menggunakan pendekatan ilmiah untuk penelitian. Yang kedua, konstruksionisme. Pendekatan yang sama sekali berbeda untuk penelitian dan bagaimana penelitian harus dilakukan adalah dengan konstruksionisme. Konstruksionisme mengkritik keyakinan positivis bahwa ada kebenaran objektif. Para konstruksionis memiliki pandangan yang berlawanan, yaitu bahwa dunia seperti yang kita kenal pada dasarnya dibangun secara mental. Yang ketiga, realisme kritis. Realisme kritis adalah kombinasi dari kepercayaan pada realitas eksternal atau kebenaran objektif dengan penolakan terhadap klaim bahwa realitas eksternal ini dapat diukur secara objektif. Pengamatan, terutama pengamatan terhadap fenomena yang tidak dapat kita amati dan ukur secara langsung, seperti kepuasan motivasi budaya, akan selalu tunduk pada interpretasi. Selanjutnya, pragmatisme. Pragmatis tidak mengambil posisi tertentu tentang apa yang membuat penelitian yang baik. Mereka merasa bahwa penelitian tentang fenomena objektif yang dapat diamati dan makna subjektif dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat, tergantung pada pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut. Fokus pragmatisme adalah pada penelitian praktis dan terapan di mana sudut pandang yang berbeda tentang penelitian dan subjek yang diteliti sangat membantu dalam memecahkan masalah. Pragmatisme menggambarkan penelitian sebagai proses di mana konsep dan makna adalah generalisasi dari tindakan dan pengalaman masa lalu kita, dan interaksi yang kita miliki dengan lingkungan kita. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan juga akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat selama proses penelitian, untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa arti temuan studi kita. Ya, kita masuk pada materi selanjutnya atau materi chapter 3. Mendefinisikan dan memperbaiki masalah. Slide selanjutnya, proses penelitian. Mengumpulkan informasi akan membantu kita melakukan transformasi yang diperlukan. Gambar di samping menunjukkan 3 tahap awal dari proses penelitian dan menggambarkan bagaimana kita memperoleh masalah untuk topik yang layak ditelitikan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penelitian awal. Dan yang ketiga, mendefinisikan. Dan pada slide yang ketiga ialah masalah. Masalah adalah setiap situasi di mana ada kesenjangan antara realita dan ekspektasi. Masalah bisa menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Masalah itu sendiri adalah sebuah isu di mana menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Ya, slide yang keempat mengenai cakupan masalah yang luas. Beberapa contoh cakupan masalah yang dapat diamati oleh seorang manajer di lingkungan kerja seperti yang pertama, program penelitian tidak seefektif yang diharapkan. Kedua, volume penjualan suatu produk tidak meningkat. Ketiga, karyawan muda yang kurang komitmen terhadap perusahaan. Yang keempat, instrumen penilaian
calon karyawan untuk posisi manajemen saat ini tidaklah sempurna. Yang kelima, pengenalan jam kerja yang fleksibel telah menciptakan banyak masalah daripada yang dipecahkan. Yang keenam, anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak maju dalam karir mereka. Oke, pada slide yang kelima, masalah versus gejala masalah. Penting untuk diketahui bahwa gejala masalah tidak didefinisikan sebagai masalah sebenarnya. Salah satu cara untuk menentukan masalah adalah dengan teknik 5 whys atau 5 times why. Kemudian pendekatan ini akan membantu Anda menemukan akar penyebab dari suatu masalah. Oke, selanjutnya pada slide yang keenam, kejelasan dan fokus pada masalah. Rahasia untuk membawa kejelasan dan fokus pada masalah Anda adalah menentukan kata kunci dari rumusan masalah. Rumusan masalah seringkali mencakup beberapa kata dan atau frasa yang perlu didefinisi. Definisi yang tepat akan memungkinkan Anda untuk menjelajahi literatur. Bagaimana pemilihan perspektif akademis akan membantu kita mempersempit penelitian kita. Pemilihan perspektif akademis tertentu tentang masalah memberi kita pengetahuan yang luas yang akan membantu kita membentuk pemikiran kita sendiri dan memicu wawasan berharga tentang masalah yang diteliti. Dari masalah ke topik penelitian yang layak. Kita perlu mengubah masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian dengan yang pertama membuatnya lebih spesifik dan tepat, yang kedua menetapkan batas-batas yang jelas, yang ketiga memilih perspektif dari mana kita menyelidiki subjek. Pengumpulan informasi awal membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan untuk mempersempit masalah menjadi topik yang dapat diteliti untuk diteliti. Selanjutnya pengumpulan informasi awal. Sifat informasi yang akan dikumpulkan. Yang pertama, latar belakang informasi pada organisasi merupakan faktor kontekstual. Yang kedua, pengetahuan yang berlaku pada topik yang merupakan temuan-temuan relevan dari penelitian sebelumnya. Latar belakang informasi pada organisasi. Faktor kontekstual mencakup yang pertama, asal-usul dan sejarah perusahaan, kapan berdiri, jenis bisnis, tingkat pertumbuhan, kepemilikan serta kontrol. Yang kedua, ukuran dalam hal karyawan, aset dan keduanya. Yang ketiga, program, tujuan dan ideologi. Yang keempat, lokasi, yaitu regional, nasional dan lainnya. Yang kelima, sumber daya manusia dan lainnya. Yang keenam, hubungan saling ketergantungan dengan institusi lain dan lingkungan eksternal. Yang ketujuh, laporan keuangan selama 5-10 tahun terakhir dan data finansial yang relevan. Yang kedelapan, informasi faktor-faktor struktural. Dan yang terakhir, informasi tentang filosofi manajemen. Selanjutnya, pengetahuan umum tentang topik. Tinjauan ulang atas literatur akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan menggarisbawahi variabel-variabel penting yang berhubungan dengan masalah. Hal ini penting karena dapat memastikan bahwa penelitian itu terstruktur pada pekerjaan yang siap untuk diselesaikan dan penelitian tersebut dibangun di atas fondasi dari pengetahuan umum. Selanjutnya, mendefinisikan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat rumusan masalah yang baik. Yang kedua, jenis pertanyaan dasar, eksploratif dan deskriptif. Berikutnya, bagaimana membuat rumusan masalah yang baik. Ada 3 kriteria utama untuk menilai kualitas rumusan masalah, yaitu harus relevan. Rumusan masalah relevan jika bermakna dari perspektif manajerial, perspektif akademis, atau keduanya. Dari perspektif manajerial, penelitian relevan jika berkaitan dengan masalah yang saat ini ada dalam pengaturan organisasi atau area yang diyakini manajer perlu ditingkatkan dalam organisasi. Dari perspektif akademis, penelitian relevan jika
Yang pertama yaitu tidak ada yang diketahui tentang suatu topik. Yang kedua, banyak yang diketahui tentang topik tersebut, tetapi pengetahuan tersebar dan tidak terintegrasi. Yang ketiga, banyak penelitian tentang topik tersebut tersedia, tetapi hasilnya sebagian kontradiktif. Atau yang keempat, hubungan yang mapan tidak berlaku dalam situasi tertentu. Jika Anda mendasarkan laporan penelitian Anda pada argumen tidak ada yang diketahui, Anda harus membuktikan bahwa klaim Anda benar. Yang kedua, rumusan masalah yang baik, relevan, tetapi juga layak. Rumusan masalah layak jika Anda dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam batasan proyek penelitian. Pembatasan ini mungkin terkait dengan waktu dan uang, tapi juga dengan ketersediaan responden, keahlian peneliti, dan sejenisnya. Masalah yang sering terjadi dalam hal kelayakan adalah bahwa rumusan masalah terlalu luas cakupannya. Memang penting bagi kita untuk mengembangkan pertanyaan penelitian yang didefinisikan secara sempit yang dapat diselidiki dalam kurun waktu yang wajar. Karakteristik ketiga dari rumusan masalah yang baik adalah bahwa itu menarik bagi kita. Penelitian merupakan proses yang memakan waktu dan kita akan melalui banyak pasang surut sebelum kita mempresentasikan versi final dari laporan penelitian kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk benar-benar tertarik pada rumusan masalah yang kita coba jawab, sehingga kita dapat tetap termotivasi selama seluruh proses penelitian berlangsung. Yang berikut, jenis pertanyaan dasar. Ada 3 jenis pertanyaan dasar. Yang pertama, pertanyaan penelitian eksplorasi. Pertanyaan penelitian eksplorasi biasanya dikembangkan ketika tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu. Hasil penelitian yang ada tidak jelas atau mengalami keterbatasan yang serius. Topiknya yang sangat kompleks atau tidak ada cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan kerangka teoritis. Penelitian eksplorasi sering bergantung pada pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data seperti wawancara dan atau studi kasus. Yang kedua, pertanyaan penelitian deskriptif. Tujuan dari sebuah studi deskriptif adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang menarik. Misalnya, jika kita ingin tahu berapa persen populasi yang menyukai Coca-Cola lebih baik daripada Pepsi dalam tes buta ganda, kita tertarik untuk menggambarkan preferensi selera konsumen. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk atau merek, peristiwa, atau situasi. Penelitian deskriptif bersifat kuantitatif atau kualitatif. Ini mungkin melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan, atau data demografis. Tetapi mungkin juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Misalnya, data kualitatif dapat dikumpulkan untuk menggambarkan bagaimana konsumen melalui proses pengambilan keputusan atau untuk memeriksa bagaimana manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik kelompok dalam situasi tertentu. Misalnya, profil segmen tertentu di pasar. Yang kedua, berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu. Misalnya, faktor-faktor yang terkait dengan kepuasan kerja. Yang ketiga, tawarkan ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Keempat, membantu membuat keputusan tertentu.
seperti keputusan yang terkait dengan penggunaan saluran komunikasi tertentu tergantung pada profil pelanggan, jam buka, pengurangan biaya, pekerjaan staf, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian kausal. Studi kausal menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Dalam sebuah studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Contoh khas dari pertanyaan penelitian kausal adalah apa efek dari sistem penghargaan terhadap produktivitas dan bagaimana nilai yang dirasakan mempengaruhi niat pembelian konsumen. Maksud peneliti melakukan studi kausal adalah untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Jadi, ketika variabel X dihapus atau diubah dalam beberapa cara, masalah Y diselesaikan. Untuk membangun hubungan sebab akibat, keempat kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama, variabel independen dan dependen harus covery. Yang kedua, variabel independen, faktor penyebab yang diduga, harus mendahului variabel dependen. Yang ketiga, tidak ada faktor lain yang harus menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel dependen. Keempat, penjelasan logis atau teori diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut proposal penelitian. Proposal penelitian mencakup yang pertama, tujuan sebuah penelitian. Yang kedua, spesifikasi masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian. Keempat, relevansi penelitian. Kelima, rincian dari penelitian dengan desain. 6. Jangka waktu penelitian, termasuk informasi ketika laporan tertulis akan diserahkan kepada para sponsor. 7. Anggaran, merinci biaya dengan mengacu pada item tertentu dari pengeluaran. Dan yang terakhir, daftar pustaka yang dipilih. Selanjutnya, implikasi manajerial. Manajer kadang menganggap gejala atau simptoms sebagai suatu masalah yang sebenarnya, dan mereka akan menjadi frustasi kalau tidak segera menemukan solusinya. Padahal, gejala bukanlah inti atau pokok dari masalah yang sebenarnya. Mengenali apa inti atau pokok masalah yang sebenarnya amat penting karena akan menghasilkan solusi yang sebenarnya, dan disinilah peran seorang peneliti. Dan yang terakhir yaitu isu etis dalam tahap investigasi awal. Setelah pokok masalah ditetapkan dan rumusan masalah dibuat, peneliti perlu menilai kemampuan menelitinya. Jika peneliti tersebut mampu untuk melanjutkan penelitian, maka sangatlah penting untuk memberitahukan semua pegawai perusahaan, terutama bagi mereka yang akan diwawancara dalam rangka pengambilan data informasi awal. Jika peneliti tidak memiliki kecakapan atau sumber daya untuk menyelenggarakan proyek, ia harus menghentikan proyeknya. Sekian presentasi kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.